Suatu malam yang sunyi, lampu masjid masih menyala redup. Kamera seolah menyorot ke arah kotak amal di sudut masjid, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan. Seorang pria masuk dengan wajah gelisah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tak ada orang. Tangannya gemetar saat menyentuh kotak amal. Dan saat itu, tiba-tiba suara adzan subuh berkumandang lebih awal dari biasanya, padahal waktu masih jauh dari subuh. Pria itu langsung terdiam, wajahnya pucat. Siapa dia? Kenapa dia ada di dalam masjid tengah malam? Dan kenapa adzan itu terdengar seperti peringatan? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin pelan berhembus melewati halaman masjid, membuat daun-daun bergesekan pelan seperti bisikan yang sulit dimengerti. Lampu teras masih menyala redup, menerangi pintu masjid yang sedikit terbuka. Di dalam, suasana terlihat kosong. Hanya ada sajadah yang sudah tersusun rapi dan kotak amal di sudut ruangan, berdiri diam seperti biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Pelan. Hati-hati. Seperti seseorang yang tidak ingin diketahui. Seorang pria masuk ke dalam masjid dengan wajah tegang. Nafasnya terlihat berat. Dia berhenti sejenak di dekat pintu, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada siapapun di sana. Pria itu adalah Rahmat. Seorang marbot yang sudah lama menjaga masjid itu. Semua orang mengenalnya sebagai orang yang rajin dan bisa dipercaya. Setiap hari dia datang paling awal, membersihkan lantai, merapikan sajadah, dan sering membantu warga tanpa diminta. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Rahmat melangkah pelan menuju kotak amal. Matanya terus bergerak, seolah takut ada yang melihat. Tangannya mulai gemetar saat dia berdiri tepat di depan kotak itu. Dia menelan ludah. Cuma pinjam, besok diganti, gumamnya lirih. Tangannya perlahan menyentuh kotak amal. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Rahmat berhenti sejenak, seperti ragu. Namun, sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk terus. Dengan gerakan cepat, dia membuka kotak amal itu. Suara kecil dari kunci yang terbuka terdengar jelas di dalam masjid yang sepi. Rahmat langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dia mulai mengambil uang di dalamnya. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini lebih cepat. Seolah takut waktu habis. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmat langsung terdiam. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Dia melihat ke arah jam dinding. Masih tengah malam. Bukan waktu subuh. Suara adzan itu menggema di dalam masjid, tapi anehnya, terdengar seperti jauh sekaligus dekat. Seperti tidak berasal dari pengeras suara. Rahmat berdiri kaku. Uang masih di tangannya. Siapa? Bisiknya pelan. Dia melangkah mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Nafasnya semakin tidak teratur. Adzan itu terus berkumandang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Rahmat langsung menutup kotak amal dengan tergesa-gesa. Tanpa berpikir panjang, dia berlari keluar dari masjid. Saat sampai di halaman, suara adzan itu tiba-tiba berhenti. Seketika. Seolah tidak pernah ada. Rahmat berhenti. Dia menoleh ke arah masjid. Sunyi. Hanya suara angin yang kembali terdengar. Dia mencoba menenangkan diri, tapi dadanya masih terasa sesak. Tangannya mengepal uang yang baru saja diambil. Dan tanpa dia sadari, dari dalam masjid yang gelap, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Rahmat bayangkan sebelumnya. Dan sejak saat itu, ketenangan hidupnya perlahan mulai berubah. Pagi harinya, masjid kembali ramai seperti biasa. Warga datang silih berganti untuk salat, beberapa menyapa Rahmat seperti tidak ada yang terjadi. Rahmat berusaha terlihat normal. Dia menyapu halaman, merapikan sandal jamaah, dan sesekali tersenyum saat disapa. Sehat, Mat? Tanya salah satu warga. Rahmat mengangguk cepat. Alhamdulillah, sehat. Namun di balik itu, pikirannya tidak tenang. Suara adzan semalam terus terngiang di kepalanya. Aneh.
Tidak masuk akal. Tapi terasa begitu nyata. Sesekali dia melirik ke arah kotak amal. Dadanya terasa tidak enak. Uang yang semalam dia ambil sudah dia pakai untuk membayar sebagian hutangnya. Awalnya dia merasa lega. Masalahnya sedikit berkurang. Tapi sekarang, ada rasa yang sulit dijelaskan. Siang itu, Rahmat duduk sendirian di dalam masjid. Tidak ada orang. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Dia kembali melihat kotak amal. Kali ini, pikirannya mulai berbisik lagi. Cuma pinjam lagi, nanti juga diganti. Rahmat menggeleng pelan. Dia mencoba menahan diri. Tapi bayangan hutang dan kebutuhan hidup terus muncul. Tagihan yang belum lunas. Kebutuhan sehari-hari yang makin berat. Tangannya mengepal. Lama dia diam. Hingga akhirnya, dia berdiri. Langkahnya pelan mendekati kotak amal itu lagi. Wajahnya terlihat ragu. Tapi matanya sudah berbeda. Dia membuka kotak itu sekali lagi. Tidak ada suara aneh. Tidak ada adzan seperti semalam. Semua terasa normal. Rahmat mengambil uang lebih banyak dari sebelumnya. Dan kali ini, dia tidak lagi gemetar. Hari demi hari berlalu. Kebiasaan itu mulai terulang. Awalnya hanya sekali. Lalu 2 kali. Lalu semakin sering. Rahmat mulai berani mengambil uang di siang hari saat masjid sepi. Kadang malam hari. Kadang setelah salat. Dia selalu punya alasan. Besok diganti. Tapi besok itu tidak pernah benar-benar datang. Anehnya, setiap kali dia mengambil uang itu, tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada suara aneh. Tidak ada kejadian menyeramkan. Semua terasa aman. Hal itu justru membuat Rahmat semakin yakin bahwa apa yang dia lakukan tidak akan ketahuan. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Suatu sore, saat Rahmat sedang mengepel lantai, lampu di dalam masjid tiba-tiba mati. Padahal listrik di luar masih menyala. Rahmat berhenti. Dia melihat ke atas. Ah, mungkin lampunya rusak, gumamnya. Beberapa detik kemudian, lampu itu menyala lagi sendiri. Rahmat mengerutkan dahi. Belum sempat dia berpikir panjang. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan. Seperti seseorang berjalan di atas sajadah. Rahmat langsung menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dia berdiri diam beberapa saat. Nafasnya tertahan. Perasaan aja, katanya mencoba meyakinkan diri. Namun sejak saat itu, Rahmat mulai sering merasakan hal aneh. Kadang seperti ada yang memperhatikan. Kadang seperti ada bayangan lewat di sudut mata. Tapi setiap dia melihat langsung, tidak ada apa-apa. Meski begitu, Rahmat tetap melanjutkan kebiasaannya. Setiap kali kotak amal terisi, dia selalu menemukan waktu untuk mengambil sebagian. Tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Sampai suatu malam, saat dia kembali membuka kotak amal, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam masjid terasa lebih berat, lebih dingin. Dan saat tangannya masuk ke dalam kotak amal, dia merasa seperti menyentuh sesuatu yang bukan uang. Rahmat langsung menarik tangannya. Wajahnya berubah tegang. Dia menatap isi kotak amal itu dengan perlahan. Dan saat dia mencoba melihat lebih dekat, dari dalam kotak yang gelap itu, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Rahmat langsung mundur. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak berani mendekat lagi. Namun anehnya, beberapa detik kemudian, semua kembali normal. Isi kotak amal terlihat seperti biasa. Hanya uang. Tidak ada apa-apa. Rahmat berdiri diam. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Tapi bukannya berhenti. Dia justru menutup kotak itu, dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Rahmat tidak tahu bahwa apa yang dia anggap biasa, perlahan sedang menyeretnya lebih jauh. Sejak malam itu, Rahmat mulai merasa masjid tidak lagi seperti dulu. Tempat yang biasanya membuat hatinya tenang, sekarang justru terasa menekan.
Setiap kali dia melangkah masuk, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Rahmat datang lebih awal seperti biasa. Dia membuka pintu masjid dan menyalakan lampu. Cahaya menyebar ke seluruh ruangan. Semua terlihat normal. Tapi perasaan itu tetap ada. Rahmat mulai menyapu lantai. Gerakannya cepat, seperti ingin segera selesai. Sesekali dia melirik ke arah kotak amal. Entah kenapa, benda itu sekarang terasa berbeda di matanya. Seperti bukan sekadar kotak biasa. Saat Rahmat sedang mengepel, tiba-tiba terdengar suara pintu masjid tertutup. Keras. Rahmat langsung menoleh. Padahal tidak ada angin kencang. Dia berjalan pelan ke arah pintu. Dibukanya sedikit. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Rahmat menutup kembali pintu itu. Nafasnya mulai tidak teratur. Cuma kebetulan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun belum lama dia kembali bekerja. Terdengar suara lain. Kali ini lebih jelas. Suara seperti orang berjalan di atas sajadah. Pelan. Teratur. Rahmat membeku. Suara itu terdengar dari belakangnya. Dia tidak langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu semakin dekat. Langkah demi langkah. Rahmat akhirnya memberanikan diri menoleh dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu berhenti tepat saat dia menoleh. Rahmat menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Dia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya tidak fokus. Setiap sudut masjid terasa seperti menyimpan sesuatu. Siang hari, beberapa warga mulai datang. Suasana kembali ramai. Rahmat sedikit lega. Namun ada satu hal yang mulai jadi pembicaraan. Mas, kotak amal kok cepat kosongnya sekarang? Tanya seorang jamaah. Rahmat terdiam sejenak. Oh, mungkin lagi sepi yang isi, jawabnya singkat. Warga itu mengangguk, meski terlihat ragu. Rahmat tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya mulai muncul rasa takut. Curiga mulai muncul. Namun anehnya, itu tidak cukup untuk menghentikannya. Malam harinya, Rahmat kembali sendiri di dalam masjid. Lampu menyala seperti biasa. Suasana tenang. Dia duduk beberapa saat, mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang mulai sering terjadi. Lalu, seperti kebiasaan yang sudah melekat, dia berdiri dan berjalan menuju kotak amal. Langkahnya kali ini lebih berat. Tapi dia tetap melakukannya. Saat dia membuka kotak itu, suasana langsung berubah. Udara terasa dingin. Rahmat berhenti sejenak. Dia melihat ke sekeliling. Sepi. Perlahan, dia memasukkan tangannya ke dalam kotak amal. Dan saat itu, tiba-tiba terdengar suara napas. Bukan dari dirinya. Seperti ada orang lain yang berdiri sangat dekat. Rahmat langsung menarik tangannya dengan cepat. Dia menoleh ke belakang. Kosong. Tapi suara napas itu masih terdengar. Pelan. Dekat. Seolah tepat di samping telinganya. Rahmat mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dia tidak berani bergerak. Suara napas itu perlahan menghilang. Digantikan dengan keheningan yang lebih mencekam. Rahmat berdiri diam cukup lama. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Namun beberapa saat kemudian, dia kembali mendekati kotak amal itu. Dengan tangan yang masih gemetar, dia mengambil uang di dalamnya. Lebih banyak dari biasanya. Setelah itu, dia langsung menutup kotak dan bergegas keluar. Malam itu, Rahmat berjalan cepat meninggalkan masjid. Tapi perasaan itu tidak ikut pergi. Seolah sesuatu ikut bersamanya. Dan tanpa dia sadari, langkahnya menuju kehancuran sudah semakin dekat. Sejak kejadian malam itu, hidup Rahmat mulai berubah semakin terasa berat. Bukan karena hutang. Bukan karena masalah dunia. Tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Malam itu, Rahmat pulang ke rumah dengan langkah cepat. Dia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di sudut ruangan. Nafasnya masih tidak teratur. Dia mencoba tidur lebih awal.
Namun saat lampu dimatikan, suasana langsung terasa berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi. Rahmat memejamkan mata. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Pelan. Seperti seseorang berjalan di lantai. Rahmat langsung membuka mata. Dia menahan nafas. Suara itu berhenti. Dia duduk perlahan. Menatap ke arah ruang depan. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaan, bisiknya. Dia mencoba berbaring lagi. Namun baru saja dia menutup mata. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah kaki mendekat ke arah kamarnya. Rahmat langsung bangkit. Dia menyalakan lampu. Cahaya memenuhi ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Rahmat mulai merasa tidak aman, bahkan di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Rahmat mulai sering melihat bayangan lewat di sudut matanya. Saat dia menoleh, tidak ada apa-apa. Kadang dia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya saat dia sendirian. Kadang dia mendengar suara pelan seperti bisikan, tapi tidak jelas. Namun semua itu selalu hilang saat dia mencoba memastikan. Warga sekitar mulai melihat perubahan pada Rahmat. Wajahnya terlihat pucat. Matanya sering kosong. Dan dia jadi jarang berbicara. "Rahmat, kamu kenapa?" tanya salah satu warga. Rahmat hanya menggeleng. "Gak apa-apa." Tapi sebenarnya, dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Suatu sore, Rahmat duduk sendirian di dalam masjid. Dia mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya justru dipenuhi oleh semua kejadian aneh yang dia alami. Matanya perlahan mengarah ke kotak amal. Diam. Lama. Seolah ada dorongan yang tidak bisa dia lawan. Rahmat berdiri. Langkahnya pelan. Dia mendekat lagi ke kotak itu. Wajahnya tegang. Tangannya perlahan menyentuh tutup kotak. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Sangat pelan. Tepat di telinganya. "Bukan milikmu." Rahmat langsung tersentak. Dia menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Dia menoleh ke kiri. Kosong. Wajahnya langsung pucat. Nafasnya memburu. Namun anehnya, alih-alih berhenti, Rahmat justru membuka kotak amal itu dengan cepat. Seolah ingin membuktikan sesuatu. Dia memasukkan tangannya ke dalam. Tangannya gemetar. Dan saat dia menyentuh uang di dalamnya, tiba-tiba terasa dingin. Sangat dingin. Seperti bukan benda biasa. Rahmat langsung menarik tangannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di ujung jarinya, seperti ada sentuhan lain. Bukan uang. Seperti tangan. Rahmat langsung menjatuhkan dirinya ke belakang. Wajahnya ketakutan. Dia menatap kotak amal itu dengan mata lebar. Namun kotak itu terlihat biasa saja. Tidak ada apa-apa. Rahmat bangkit perlahan. Dia mundur beberapa langkah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi di dalam dirinya, masih ada satu hal yang belum berubah. Keinginan untuk mengambil uang itu belum hilang. Malam pun tiba. Rahmat kembali ke rumah. Dia duduk diam. Tidak menyalakan lampu. Hanya menatap kosong ke depan. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Seolah sesuatu benar-benar mengikutinya. Dan saat dia mulai terlelap, dia bermimpi. Dia melihat dirinya berada di dalam masjid. Gelap. Tidak ada lampu. Dia berdiri di depan kotak amal. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam di belakangnya. Bentuknya tidak jelas. Tapi terasa sangat dekat. Bayangan itu bergerak pelan, mendekat. Dan terdengar suara. "Semua akan kembali." Rahmat terbangun dengan teriakan. Nafasnya terengah. Wajahnya penuh keringat. Dia melihat ke sekeliling. Gelap. Sunyi. Namun kali ini, dia yakin.
ini bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, suasana di masjid mulai berubah bukan hanya bagi Rahmat, tapi juga bagi warga sekitar. Beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres. Kotak amal yang biasanya terisi cukup banyak, kini sering terlihat berkurang drastis. "Perasaan kemarin masih banyak ya?" kata seorang jamaah sambil melihat isi kotak. "Iya, saya juga lihat." "Kok sekarang tinggal sedikit?" sahut yang lain. Percakapan itu terdengar sampai ke telinga Rahmat. Dia sedang menyapu di sudut masjid, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Tangannya berhenti sejenak. Wajahnya menegang. Namun dia tetap menunduk, pura-pura tidak mendengar. Di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh lebih besar. Bukan lagi tentang suara aneh, tapi tentang kemungkinan perbuatannya terbongkar. Sejak saat itu, Rahmat mulai lebih hati-hati. Dia tidak lagi terlalu sering mengambil uang. Tapi keinginan itu tetap ada. Seolah sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Malam hari, Rahmat duduk sendirian di dalam masjid. Lampu menyala, tapi suasana terasa tidak nyaman. Dia memandang kotak amal dari jauh. Diam cukup lama. Seolah ada dua suara di dalam dirinya. Satu ingin berhenti. Satu lagi mendorong untuk terus. Akhirnya, dia berdiri. Langkahnya pelan. Dia mendekati kotak amal itu lagi. Namun sebelum dia sempat menyentuhnya, tiba-tiba lampu berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati. Gelap total. Rahmat langsung membeku. Nafasnya tertahan. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu, terdengar suara. Seperti seseorang sedang menangis. Pelan. Tapi jelas. Rahmat menoleh ke kanan. Gelap. Dia menoleh ke kiri. Tetap gelap. Suara tangisan itu semakin terdengar. Seolah berada di dalam masjid, sangat dekat. Rahmat mulai mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa?" ucapnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan itu yang perlahan berubah. Menjadi seperti suara lirih yang berbisik. Rahmat menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Seolah datang dari dalam kepalanya. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Seketika, Rahmat langsung melihat ke sekeliling. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu hilang. Rahmat berdiri diam. Tubuhnya kaku. Namun saat dia menoleh ke arah kotak amal, dia melihat sesuatu. Tutup kotak itu terbuka sedikit. Padahal dia belum menyentuhnya. Rahmat menelan ludah. Perlahan dia mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh tutup kotak itu. Dia membukanya sedikit lebih lebar. Dan saat dia melihat ke dalam, uang di dalam kotak itu terlihat berantakan. Seolah baru saja diacak-acak. Rahmat langsung menutupnya kembali. Dia mundur cepat. Wajahnya pucat. Malam itu, Rahmat tidak jadi mengambil uang. Dia langsung keluar dari masjid dengan langkah terburu-buru. Namun sejak malam itu, hal aneh tidak berhenti. Rahmat mulai sering bermimpi buruk. Mimpi yang sama. Dia berada di dalam masjid yang gelap. Kotak amal terbuka. Dan di dalamnya bukan uang, tapi sesuatu yang bergerak. Setiap kali dia mencoba melihat lebih jelas, dia selalu terbangun dengan rasa takut. Tidurnya tidak pernah tenang. Tubuhnya mulai lemah. Matanya semakin cekung. Warga mulai benar-benar curiga. Rahmat kayaknya berubah ya sekarang, bisik salah satu warga. Iya, dan kotak amal juga makin aneh, jawab yang lain. Beberapa warga akhirnya sepakat untuk memperhatikan lebih dekat. Tanpa sepengetahuan Rahmat. Sementara itu, Rahmat masih berusaha menutup semua yang terjadi. Namun dia tidak sadar bahwa bukan hanya dirinya yang semakin terpojok, tapi juga waktu yang tersisa semakin sedikit. Dan malam yang akan datang
akan menjadi malam yang tidak akan pernah dia lupakan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Rahmat berjalan menuju masjid dengan langkah pelan, wajahnya terlihat lelah dan kosong. Dia seperti tidak lagi punya tenaga untuk melawan apapun yang ada di dalam dirinya. Pintu masjid didorong perlahan. Suara engselnya terdengar panjang. Rahmat masuk. Lampu masih menyala, tapi cahayanya terasa redup. Tidak seperti biasanya. Dia berdiri di tengah masjid. Diam. Matanya langsung tertuju ke arah kotak amal. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Langkahnya bergerak sendiri. Pelan, mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi dia tidak berhenti. Saat sampai di depan kotak amal, Rahmat berdiri beberapa detik. Nafasnya terdengar jelas. Tangannya mulai terangkat. Dengan gerakan lambat, dia membuka kotak amal itu. Suara kecil dari tutup kotak terdengar di seluruh ruangan. Rahmat menatap ke dalam. Uang terlihat seperti biasa. Namun suasana tidak biasa. Udara terasa sangat dingin. Rahmat menelan ludah. Lalu, dia memasukkan tangannya ke dalam kotak amal. Dan saat itulah, tangannya langsung tertahan. Tidak bisa ditarik. Rahmat terkejut. Dia mencoba menarik tangannya. Kuat. Lebih kuat lagi. Namun tangannya tetap tidak bisa keluar. Seolah ada sesuatu di dalam kotak itu yang memegangnya. Rahmat mulai panik. Dia menarik dengan sekuat tenaga. Lepas, lepas, teriaknya. Tiba-tiba, lampu masjid mati. Gelap total. Rahmat berteriak. Nafasnya memburu. Dan dalam gelap itu, terdengar suara. Bukan satu. Banyak. Seperti suara orang menangis, bercampur bisikan. Rahmat menjerit. Tangannya masih terjebak. Dia meronta. Namun semakin dia mencoba, semakin kuat ia menahannya. Suara itu semakin keras. Bukan milikmu. Bukan milikmu. Rahmat menangis. Maaf, maaf, aku salah. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar. Apa yang dia ambil bukan sekadar uang. Itu amanah. Dan dia telah mengkhianatinya. Dalam gelap itu, Rahmat terus memohon. Ya Allah, ampuni aku tidak akan mengulanginya. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Rahmat langsung terjatuh ke lantai. Tangannya akhirnya lepas. Dia terbaring lemah. Wajahnya penuh air mata. Matanya kosong. Keesokan paginya, warga menemukan Rahmat tergeletak di samping kotak amal. Tubuhnya dingin, tapi masih hidup. Dia dibawa pulang. Sejak saat itu, Rahmat berubah total. Dia tidak lagi seperti dulu. Tubuhnya lemah, sering melamun. Dan setiap kali mendengar suara kotak terbuka, dia langsung ketakutan. Beberapa hari kemudian, Rahmat akhirnya mengakui semuanya. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, dia menceritakan semua perbuatannya. Warga terdiam. Tidak ada yang menyangka. Orang yang selama ini dipercaya, ternyata menyimpan kesalahan sebesar itu. Namun Rahmat tidak lagi membela diri. Dia hanya menangis. Meminta maaf. Dan berjanji tidak akan mengulanginya. Amanah adalah sesuatu yang sangat berat. Sekali kita mengkhianatinya, akibatnya tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga sampai nanti. Rezeki yang tidak halal tidak akan membawa ketenangan. Justru akan menjadi awal dari kegelisahan yang panjang. Tempat ibadah bukan hanya tempat untuk sujud, tapi juga tempat yang harus dijaga kehormatannya. Sekecil apapun dosa, jika terus dilakukan, akan menjadi besar. Dan ketika hati sudah terbiasa, maka peringatan akan datang dengan cara yang tidak kita duga. Jangan pernah merasa aman saat berbuat salah, karena yang diam bukan berarti tidak melihat. Apa yang bukan hak kita, walaupun terlihat mudah diambil, tetap akan kembali dengan cara yang menyakitkan.
Lebih baik hidup sederhana dengan yang halal, daripada tenang sesaat tapi membawa penyesalan panjang. Allah tidak pernah tidur, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini mengingatkan dan memberi pelajaran, jangan lupa bantu dengan like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling membuat kamu merinding. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah menegangkan dan penuh hikmah.